Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Mujakaroh dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Iwan Maulana Al-Khalidi, yang kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita untuk memenuhi undangan dari tim yang mengelola channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah, yang sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. Hal-hal yang akan disampaikan nanti bisa kiranya kita ambil hikmah, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Insyaallah. Assalamualaikum ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaanmu ya. Namun kiranya ada yang katakanlah terpikir mengenai hal-hal yang mencapai ibadah, kebenaran dalam ibadah yang harus kita jalankan, terutama hal yang lebih inti sekali, yang utama sekali mengenai mengenal Allah itu sendiri. Artinya pedoman di dalam beragama itu adalah Al-Quran. Lalu tiang agama itu adalah sholat, dan dasar beragama itu adalah Tuhan. Kaitannya dengan hal mengenai hakikat bertuhanmu ya, untuk mencapai ibadah-ibadah yang mabrur ini seperti apa ya? Mohon penjelasannya, semoga bisa saya mengerti ya, insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang dalam ibadah, kalau kita bicara soal ibadah, itu sebelum kita melakukan ibadah, dasar agama Islam itu kita sudah tahu, yaitu Tuhan. Pedoman agama Islam adalah Al-Quran. Tiang agama Islam adalah sholat. Kalau kita rujuk daripada kata persyaratan 3 tadi sebagai rumus inti dalam hukum Islam, maka kita akan menyatukan kalimat itu menjadi sebuah kalimat dari 3 suku kata tadi, yaitu berpedoman kepada sholat untuk mendapatkan kebenaran bertuhan. Memang tidak mudah kita untuk dapat mendapatkan hakikat bertuhan itu tidak mudah. Butuh bimbingan khusus dari ahli ibadah. Yang dikatakan ahli ibadah ini adalah guru yang sudah bertingkat mursyid. Memang guru yang sudah mentingkat bimbingan dan terjadi rehabilitasi rohani, bimbingan rohani. Tapi bagaimanapun, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang berkuasa, yang akan menjadi tauhudun, yang akan menjadi satu jalan. Nah, tauhid inilah yang akan menuntun ilmu agar kita dapat mencapai sifat ketuhanan pada diri kita. Memang banyak sekarang orang melaksanakan agama tanpa mengutamakan pemahaman bertuhan terlebih dahulu.
Harusnya kita memang harus mengutamakan pemahaman bertuhan. Belajar tentang bagaimana cara hakikat bertuhan, begitu. Dari apa yang Buya sampaikan mengenai hakikat bertuhan itu sendiri, Buya, ini kan ada dalil yang mengatakan awalidin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Yang ingin saya pertanyakan, ini beragama untuk mengenal Allah atau mengenal Allah dulu untuk beragama? Jadi mohon petunjuk ya Buya, kiranya kebenarannya seperti apa? Iya, kalau kita berbicara tentang pemahaman di dalam hukum tauhid, seseorang tahu dulu baru belajar. Tapi dalam hukum akidah, belajar dulu baru tahu. Nah, sekarang kita lihat makom agama yang akan kita jalankan, makom tauhid atau makom akidah. Nah, kalau dia makom akidah, berarti kita menjalankan proses-proses tauhidin. Nah, contohnya apa? Pertama kita menjalankan ilmu tauhid tingkat pertama namanya tauhidin. Nah, seseorang itu harus mempelajari dan mengikuti aturan-aturan fikih dalam Islam. Aturan-aturan fardu, aturan sunnah. Tujuannya apa? Supaya takluk akal kepada sebuah ketentuan Allah. Karena dikhawatirkan setelah dia berilmu, tapi hatinya tidak takluk. Nah, kalau hatinya sudah takluk dalam tauhidin, berhubungan dengan segala syariat-syariat Islam, akhirnya tauhidin ini akan membuahkan hasil dalam diri manusia, yaitu sifat zuhudiyah. Zuhudiyah itu artinya kesederhanaan. Mulai tidak fanatik ke harta, mulai tidak fanatik kepada sifat-sifat. Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Sudah ada keindahan. Nah, ini kalau masuk dalam hukum akidah dulu. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam hukum ilmu, bukan awaludin marifatullah, bukan awal agama mengenal Allah. Nah, awal sekali, awal adanya diri, nah, mengenal Allah. Nah, awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biistiqoni. Nah, pertama-tama yang wajib bagi manusia itu adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya dengan yakin, seyakin-yakin. Tapi kalau mengenal Allah dalam rangka ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, itu telah terjadinya sifat Muhammad dan sifat Adam. Pendalamannya dalam hakikat solat. Nah, pengenalan dalam hakikat solat, hakikat ibadah. Jadi tergantung kembali dari tauhid apa dari ilmunya. Nah, begitu. Jadi ditinjau dari sisi itu. Lalu akan halnya mengenai pemahaman tauhid itu sendiri, adakah pemahaman tauhid ini tingkatannya atau hanya terbatas Bu ya? Dan berapakah kira-kira tingkatan tauhid itu yang sebenarnya Bu ya? Iya, tingkatan bertauhid kepada Allah ini ada beberapa tingkatan. Pertama, tauhidin, seseorang itu berhubungan dengan segala aturan fikih dan syariat. Nah, setelah dia mendapatkan sifat zuhud tadi, maka dia sudah meningkat kepada tauhid ilahiyah. Nah, sudah ada perasaan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya hasil dari zuhudiyah tadi. Nah, setelah dia dapat merasakan ingin bertuhan kepada Allah, barulah dia ingin tahu itu hakikat Allah seperti apa. Nah, ini namanya tauhid ghaibiyah.
Nah, sudah mulai Allah bukakan segala jalan-jalan kerahasiaan kepada dia karena dia memang mengikuti prosedur tauhid. Nah, nanti barulah dia bisa menerima kemustahilan Allah setelah tauhid ghaibiyah ini dia jalankan. Nah, itu makomnya masuk kepada tauhid sirriyah. Tauhid yaitu rahasia-rahasia Allah. Baik dalam Al-Quran, baik dalam ma'rifat, sudah bisa dia memahami. Jadi bagaimanapun seseorang yang ingin mendirikan hakikat Tuhan pada diri, ada dua makom tadi. Kalau dari tauhid tadi, inilah seperti itu yang tadi itu. Jalankan semua ilmu-ilmu tauhid dulu. Nah, tapi kalau umpamanya dalam makom ilmu, dia harus mengkaji diri dulu. Nah, mengkaji diri dulu, mana diri, mana Tuhan, mana diri yang bertuhan. Nah, itu akan pembahasannya akan lebih hakikat lagi. Jadi dengan adanya hukum kodrat Islam, syariat hakikat tarikat ma'rifat, dari dia menjalankan sebuah tauhid tadi, tingkatan tauhid, maka setelah dia syariat, dia akalnya tunduk kepada aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah, haruslah dia ke dalam alam hakikat, yaitu bagaimana rohani dan hatinya tunduk. Kalau tadi syariat akalnya tunduk, nah, ditundukkan oleh hakikat. Dengan dia belajar ilmu hakikat-hakikat Allah pada diri, tunduklah hatinya. Nah, gitu. Nanti baru masuk dia ke alam tarekatnya atau dalam memperjalankan. Nah, dia sudah bisa menerima kenyataan bagaimana bertajali diri kepada Allah. Nah, inilah masuk kepada tingkat tarekatnya. Nah, terakhir baru masuk kepada tingkat marifat. Nah, di marifat ini pemahamannya sudah lebih tinggi lagi. Gitu. Kemustahilan Allah itu sudah bisa dia menerima. Jadi harus kalau ingin mendirikan hakikat bertuhan itu harus menjalankan hukum-hukum tauhid dan tingkatan-tingkatannya seperti itu. Salam ya. Dalam tingkatan-tingkatan tauhid ini ya. Apakah dari contohlah seorang jemaah atau saya pribadi menjalankan tingkatan-tingkatan tauhid ini sudah otomatis seperti yang Buya sampaikan tadi, akan adanya perubahan pada diri. Apakah ada kaitannya juga dengan memahami kaji diri itu sendiri, yang artinya ini katakanlah beriringan, seiring sejalan gitu Bu ya? Ataukah seperti itu, atau memang harus diawali memahami tauhid itu sendiri, tauhid itu dulu Bu ya, barulah masuk dalam pengkajian diri itu. Tapi juga masih agak kurang memahami saya di sini nih Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Jadi begini, seiring dengan kita belajar ilmu tauhid, bagaimana bertauhid atau berhubungan dengan Allah dalam kajian-kajian tingkatan tauhid, secara otomatis kita sudah mendapatkan kenaikan derajat. Dari tauhidin tadi kita akan mengalami awalnya derajat muslimnya muslim kasab, muslim biasa aja. Dia jalankan sholat, bergerak, baca ayat, pulang. Dengan adanya perubahan tauhid, maka muslim kasab ini naik kepada muslim mukmin. Dia sudah mulai berilmu. Dia sudah mulai ingin mengamalkan, ingin menambah ibadah. Belajarnya sudah mulai tinggi. Nah, nanti setelah dia menguasai ilmu-ilmunya, barulah naik ke tingkat muslim muksinin. Sudah ada niat untuk mengajar kepada sesama. Sudah tidak tega dia melihat orang sholatnya nggak benar. Nah, ini sudah naik ke tingkat muslimnya muksinin. Nah, setelah itu sudah mendirikan zikir-zikir malam. Sudah mulai dia mengalami tingkat-tingkat zikir dan belajar tingkat-tingkat makom zikir. Nah, ini sudah menuju ketakwaan. Nah, muslimnya naik kepada muslim mutakin. Nah, setelah dia mengalami ketakwaan, maka dia akan mendapatkan muslim tingkatan terakhirnya muslim arifin.
yaitu dia sudah bisa faham dengan apa yang dia hadapi. Jadi mengikuti tauhid akan berubah tingkat derajat. Begitu ya. Insyaallah. Jadi semakin tahu, semakin tinggi kajian itu, berarti disitulah derajat itu semakin naik Bu ya. Dalam belajar tauhid ini Bu ya, terutama kaitannya dengan mengenal Allah itu sendiri Bu ya. Kalau diawali dengan hanya belajar tanpa ada persiapan tertentu, saya merasa akan ada sesuatu yang kurang pas. Katakanlah seperti memudahkan Bu ya. Jadi ada nggak kaitannya dengan adab-adab tertentu atau kiranya dengan peraturan-peraturan tertentu dalam mempelajari ilmu tauhid ini Bu ya? Terutama mungkin tauhid yang saya pahami ini tauhid kepada guru itu sendiri Bu yang terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Bu ya. Ya, itu sudah pasti. Apabila ada seorang manusia, para umat lah, ingin belajar ilmu tauhid dalam tingkat ma'rifatullah, memiliki syarat-syarat dan adab-adab tertentu yang wajib dijalankan. Persyaratan amaliyah, persyaratan ruhaniyah itu harus. Dan yang kedua, mengambil hak untuk mencapai halal. Ini seorang murid harus mendapatkan baiat. Baiat dalam arti kata restunya Allah. Ya. Dengan apa? Dapatnya perlakuan beberapa haul dari seorang mursyid, seperti ditahlilkan, ditahmidkan, ditahrimkan, ditalkin oleh seorang guru mursyid, sehingga adab itu sudah bisa memenuhi syarat. Karena jelas bal abidihi makharatan fil ilmi. Adab itu derajatnya lebih tinggi dari ilmu. Nah, gitu. Seperti yang saya bilang, sekedar berilmu, semua makhluk juga ada ilmunya, terutama iblis. Nah, tapi kalau adab, iblis tidak punya adab. Dan itu tidak boleh, karena adab itu ketentuan Allah, min abdihi. Ya. Jadi tidak boleh dimiliki oleh makhluk selain dari manusia. Nah, maka harus mengalami proses baiat. Nah, mendapatkan perlakuan-perlakuan baiat kepada Allah. Begitu, insyaallah. Kalau dikatakan tauhid ini, arti kata tauhid ini diartikan berhubungan Bu ya. Tingkatan-tingkatan hubungan dalam sifat johirnya ini kan antara seorang mursyid dengan muridnya. Lalu bagaimana dengan keruhaniannya itu Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Ya, seperti yang pernah saya bilang, rohaninya harus mendapatkan juga persyaratan baiat. Harus berikrar membuat perjanjian kepada Allah. Begitu juga amaliyahnya, mewakili amaliyah kehidupan amalnya, syariatnya, dia juga harus mengalami perjanjian atau kosam-kosamnya Allah. Seperti itu. Pertama, sidik, dia harus orangnya benar. Yang kedua, fatonah, orangnya harus sempurna, tidak kurang akal atau tidak rusak kejiwaan. Yang ketiga, amanah, orangnya patuh dan taat. Nah, yang keempat itu adalah tablik, dan dia mampu menyampaikan, dan dia ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi umat, gitu. Itu sisi amalia. Dari sisi ruhaniyahnya, dia harus memenuhi persyaratan ruhaniyah, yaitu hal-hal yang merusak batin kepada Allah. Pertama, memantapkan ketuhanannya
dengan mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, yang kedua, dia juga harus menyatakan la ikraha min zu'ara fira, tidak akan membahayakan kepada orang lain dan dirinya sendiri. Nah, juga tidak akan mempersekutukan Allah dengan kebendaan, la rabah dia pilih Islam. Dan tidak merasa terpaksa dalam belajar. La ikraha fid din. Nah, dan dia tidak punya kesombongan, menghilangkan kesombongan, la haula wala quwata illa billah. Nah, 5 syarat rohani tadi dia harus punya dalam baiat tadi. Baru ditahlilkan, ditahmidkan, ditahrimkan, dan ditalkinkan oleh sebuah guru bersama jemaah. Begitu. Jadi tidak mudah cerita di warung, cerita di musola, duduk-duduk, ngaji-ngaji. Nggak bisa. Ini adalah kalam yang dijaga oleh malaikat, itulah kajian. Tidak bisa kita ikuti pola-pola amaliyah. Dia harus punya adab tertentu. Dalam tema-tema tausiah dan amanah yang pernah Buya sampaikan di channel YouTube Buya Pasaman Timur, ada saya pernah dengar bahwasannya hanya kodrat Allah lah yang dapat mencapai dirinya sendiri. Maksudnya gini, hanya kodrat Allah yang dapat mencapai Allah. Kaitannya dalam tauhid ini, kodrat ini berarti kan harus dipahami, harus dikenal. Sebelum kodrat ini itu bisa mencapai atau bertajali ya Bu ya. Kalau saya memahaminya sebatas itu ya. Lalu saya ingin mohon petunjuknya mengenai apa yang dimaksud dengan kodrat yang mencapai Allah itu sendiri Bu ya. Ini pengertiannya seperti apa gitu maksudnya Bu ya? Jadi begini, seseorang yang ingin mendirikan hakikat Allah pada diri, maka dia harus mensirnakan atau melenyapkan hakikat kemanusiaannya. Dalam zikir dinamakan fana, leburnya manusiawi, lahirlah insan bertuhan. Nah, dalam hukum kodrat, dia harus menyatakan bahwasannya kehidupan dia itu adalah kehidupan Allah. Umpamanya seperti kita sampaikan selama ini, 7 asma dalam zohir, 7 asma husna dalam rohani, dalam batin. Ya. Jadi asma husna ini dia harus nyatakan lagi dalam bentuk sebuah keputusan hakikat. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendiri. Nah, seperti iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ya, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Sirna sama sifatku nyata pada sifat Allah. Jadi kalau sudah ada penyerahan dengan ikhlas, menyatakan hak-hak Allah itu memang milik Allah di dirinya, dan dia sudah terbawa menjadi milik Allah. Nah, dan dia sudah mengisbatkan dalam yakin, isbatul yakin, kalau itu sudah memang milik Allah, otomatis dia terbawa juga sebagai milik Allah, sebagai sifat Allah. Otomatis, karena dia sudah menyerahkan. Tapi kalau dengan dia merasa ini kan tidak bagus banget. Rasa dengan merasa itu kan beda. Nah, kalau sudah duluan merasa, hilang rasa. Merasa bisa, hilang bisa. Merasa pintar, hilang pintar. Nah, begitu. Jadi seseorang itu harus menyatakan sifat-sifat ketuhanan yang mana salabiah di Allah itu di dirinya yang dia tidak boleh pakai. Mana hak Allah yang tidak boleh menjadi hak kita. Nah, itu dia harus paham dalam keakuan Allah, ya. Jangan merampas keakuan Allah karena keakuan diri.
Nah, gitu. Ya, makanya ada kalimat hu, ha, hi. Keakuan Allah pada dirinya hu. Kan gitu. Kalau keakuan Allah pada sifatnya ha. Keakuan Allah pada kehidupannya itu hi. Jadi kita harus menyatakan dulu seperti itu. Nah, menuju apa? 3 syarat menetapkan yang dicari dalam menetapkan hakikat Allah pada diri. Pertama itu adalah wajibul wujud. Setelah dia nyatakan sifat-sifat Allah pada dirinya, maka wajiblah ada Allah pada dirinya. Dia merasakan Allah itu ada karena sifat-sifat Allah itu itulah Allah yang mengikhlaskan dirinya untuk dipakai, mengikhlaskan asmaul husnanya untuk dipakai. Jadi dia tidak melihat lagi titik kemanusiaan di dirinya. Itu yang sudah wajibul wujud. Nanti Allah akan berikan suatu kedekatan dengan dia seperti dalam surat Al-Hadid ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu ada, di situ saya ada. Ini sudah menjadi kodratnya waliul wujud. Dia sudah bisa menjadi perwalian wujudnya Allah. Ya, wujudullah. Sesungguhnya adanya aku ini adalah adanya Allah. Jadi kefakirannya semakin tinggi. Bukan merasa ilmunya banyak. Semakin berilmu, semakin hilang kemampuan dia. Semakin nyata kemampuan Allah. Barulah terakhir mendapatkan wahidatul wujud. Barulah di situ dia tidak ada lagi. Yang ada hanya sifat Allah semata. Itu wahid dia. Nah, itu ya. Insyaallah ya. Dari tadi yang Buya sampaikan, wajib yang pertama kali ini menyatakan adanya Allah pada diri. Lalu penetapan yang kedua menyatakan menyatu dengan dia, dan ketiga menjadi wali. Di sini yang terpikir oleh saya, untuk menetapkan yang tiada ini ada, ini yang butuh proses sepertinya Bu ya. Karena selama ini terkadang kita masih merasa kita gitu, tidak merasa ini. Lalu kaitannya dengan hakikat Tuhan pada diri itu sendiri ataupun ilmu tauhid itu sendiri, ini bagaimana menyambungkannya gitu maksud saya Bu ya. Mohon penjelasan. Jadi begini. Rahasia Allah dengan rahasia manusia itu beda. Kalau ente merahasiakan sesuatu, pasti nggak kelihatan. Ya. Ente merahasiakan sebuah korek api. Ente umpetin, ente rahasiakan. Kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau rahasia Allah itu diwujudkan, makanya kita dibekali iman dan yakin. Coba kalau Allah merahasiakan dengan cara kita, apa kita mampu? Seandainya Allah menutup rahasia, seperti kita menyimpan sebuah benda, kemampuan siapa yang bisa mencari? Tapi rahasia Allah ini, sirullah itu ada 2. Sir itu artinya ada 2. Satu rahasia. Yang kedua, sir ini namanya rasa. Nah, Allah merahasiakan, tapi ada alat yang bisa merasakan. Yaitu rasa man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang bisa merasakan niscaya akan mengetahui, kata Allah. Itulah kemudahan dari tadi. Nah, mempertahankan sir usir, rasa di balik rasa, rahasia dalam rasa dalam rahasia, butuh yakin, butuh iman, dan butuh ilmu. Jadi rahasia Allah bukan tidak terlihat. Salah satu contoh,
Coba ente cari asal muasal kulit, daging, urat dan tulang ente di bumi ini. Tidak akan pernah ada. Ente tauhidkan kulit, daging, urat dan tulang menjadi air, api, angin dan tanah, itu pengakuan iman, akidah. Ya. Kalau ada orang mengatakan dari tanah kembali kepada tanah, coba tanya tanah itu, apakah kamu berasal dari manusia atau manusia berasal dari kamu? Orang yang tidak mengkaji bagaimana Al-Quran jatuh ke alam disebut kalam, dia tidak tahu asal-usul semuanya. Ini dari Al-Quran. Ya. Nah, kalau diri itu beda. Tidak ada yang mengetahui asal-usul kita. Gitu. Jadi kita harus paham, wa ana fil sirha wa anta fil sirhu. Engkau terbuat dari rahasiaku dan aku terbuat dari rahasiamu. Nah, wa khalaqtuka li'ajlika wa khalaqtu li'adli. Kun fayakun. Aku jadi karena engkau, engkau jadi karena aku. Gitu ya. Jadi rupanya untuk bisa menetapkan yang wajib 3 itu, rupanya kita harus memiliki keyakinan yang kuat dengan dasar ilmu dan memiliki keimanan gitu ya. Sehingga apa yang dimaksud tadi mengenai wajib adanya Tuhan pada diri, bisa kita menyambung dengan dirinya dan juga menjadi walinya, itu akan terjadi. Lalu di dalam poin-poin tauhid ini secara global ya, ini sebenarnya apa saja yang harus dikaji atau masuk dalam, kalau katakan sebuah pendidikan ini kurikulum, katakanlah, kalau boleh dikatakan seperti itu ya, ini apa aja yang harus dikaji itu. Jadi begini, umat Islam tidak akan pernah mengerti makna yang disampaikan dalam Al-Quran selagi dia tahu hanya sebatas arti sebuah surat. Umat Islam tidak akan pernah mengerti sebelum Allah berikan pemahaman. Umat Islam tidak akan pernah tahu yang sebenarnya sebelum dia mengkaji Islam dari 3 perkara. Pertama, dari sisi usuluddinnya. Belum ada semuanya ada, yang hanya Allah semata. Nah, itu usuluddin. Yang kedua, awaluddin. Bagaimana sejarahnya Tuhan jadi Allah jadi Tuhan, manusia jadi umat. Yang ketiga adalah fiddin. Bagaimana cara berhubungan antara Allah dengan umat. Itulah Islam. Jadi kalau 3 ini, usuluddin, awaluddin, dan fiddin, belum pernah disentuh oleh pengetahuannya, maka dia akan menebak-nebak. Begitu. Insyaallah ya, alhamdulillah, jadi saya memahami. Ternyata dalam ilmu tauhid ini kita harus memahami usuluddin, awaluddin, dan fiddin itu sendiri Bu ya. Yang ternyata setelah mengalami periode kehidupan ini, saya pribadi, saya hanya baru batas memahami selama ini rupanya di posisi fiddinnya Bu ya. Jadi alhamdulillah bisa saya bergabung di Majelis Zikir Ma'rifatullah dan langsung bertemu dengan Buya, belajar mengkaji, saya baru memahami semakin dalam. Lalu di tauhid ini Bu ya, kalau dikatakanlah antara diri lalu apa 3 diri ini dengan tauhid kepada Allah itu sendiri Bu ya, itu di dalam, kalau katakanlah saya memakai logika Bu ya, ini
kan sudah dikasih fasilitas. Artinya bertauhid kepada Allah melalui jasad itu dengan amal, bertauhid kepada Allah dengan melalui ruhani itu dengan ibadah, dan bertauhid kepada Allah itu melalui apa Rabbani itu sendiri itu dengan bertuhan. Nah, yang ini membuat saya penasaran Bu ya, dalam kaitannya bertuhan ini seperti apa Bu ya, konteks dalam kaitannya dengan diri itu sendiri, kalau agak sedikit diperdalam gitu ya. Mohon petunjuk. Iya, sekarang begini. Kita didatangkan dari rahmatnya Allah. Turun ke dunia dinamakan nikmatnya Allah. Dan pulang berbekal kodratnya Allah. Kalau kita ingin paham, sandaran-sandaran diri inilah yang harus dikaji. Ada jasad, ada ruh. Ruh ini dari mana asalnya? Ruh ini berasal dari nur. Nur itu asal dari mana? Nur itu dari zat. Zat itu berasal dari mana? Zat itu dari sir atau dari rahasianya. Sir itu dari mana? Sir itu dari batin. Batin itu dari mana? Batin itu dari wujud. Ada. Tidak boleh ditanyakan lagi. Berhenti di situ. Kenapa? Karena insanmu harus bukan insan kamil, bukan insan kamilul kamil, tapi sudah insan kamil muzamil. Sudah bisa kamu rindu dalam meneteskan air mata dengan rindu kepada Allah. Itu tingkat yakinmu, tingkat insanmu sudah muzamil, itu boleh mendapatkan kajian seperti itu. Ya. Tapi kalau masih insan kamilul kamil, belum masuk ke tingkat insan kamil muzamil, ya, itu belum bisa karena ada undangan wahyu, ada undangan ilham, ada undangan irhas, undangan lakduni, undangan haudam. Kita diundang seperti Rasulullah disuruh Isra dan Mi'raj. Gitu. Jadi kalau saya bilang nanti mustahil sebuah kajian itu bisa diterima akal kalau tidak dibongkar tauhidin dulu. Nah, disinilah kesabaran kita sebelum belajar, sabar dalam belajar, sabar setelah belajar, gitu. Alhamdulillah Bu ya. Ternyata seperti itu kiranya, dan alhamdulillah bisa saya pahami. Semoga juga apa yang beliau sampaikan juga bisa dipahami oleh para jemaah dan hadirin yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Marifatullah. Namun karena terbatasan waktu mungkin Bu ya, karena ada yang akan dilaksanakan atau akan dijalankan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Mungkin sebelum ditutupnya acara ini, saya mohon kembali di akhir acara Buya bisa menyampaikan pesan dan nasihat kepada saya khususnya, terutama juga bagi para jemaah dan hadirin yang menyaksikan channel YouTube ini Buya. Mohon izin. Insyaallah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang menyaksikan tayangan Muzakarah dari Majelis Zikir Marifatullah dalam channelnya Buya Pasaman Timur. Amanah Allah bagi orang yang ingin belajar. Kata Allah dalam Al-Quran, walazina jahadu finna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Sungguh-sungguh aja. Nah, sungguh-sungguh
Dan Buya Hamka juga berpesan, kalau tidak tahan dengan susahnya belajar, maka kamu harus tahan sulitnya hidup. Jadi kembali kepada diri kita, dalam arti janganlah hidup dalam merasa, tapi hiduplah dalam merasa. Jangan merasa. Kenapa? Syahadat memiliki rumus tafrid dan tajrid. Mengalami dan merasakan tuntutan kebenaran. Kalau kita bersalah, bukan kita yang ditanya pernah mengamalkan, pernah melihat dengan marifatmu. Yang ditanya itu adalah mata kita. Gitu. Nanti ternyata mata hati, mata batin, mata zohir tidak melihat, maka akan disiksa oleh Allah. Nah, ini Al-Isra ayat 63 itu. Jadi kita harus jangan berpedoman keyakinan itu datang dari panca indera kita, tapi pedomanlah kepada ketakwaan dan niat yang baik. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Insyaallah apa yang Buya sampaikan tadi bisa kami terapkan dari sisi pesan maupun nasihatnya Buya. Kiranya menjadikan semua apa yang Buya sampaikan dari awal sampai akhir acara ini menjadi sebuah ilmu yang manfaat bagi saya pribadi dan bagi jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. Dan sebelum ditutup, saya pun menghimbau, mungkin apabila ada di antara pemirsa maupun jemaah yang ingin memperdalam dan ingin bermujakarah, silakan hadir di Majelis Zikir Marifatullah di Jalan Muara Bahari 2, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, tepatnya di RT 10 RW 1 nomor 2. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.